warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiani, saya mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Patimura Ambon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan apa itu fungsi seni dan ruang lingkup seni. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian seni. Apa sih itu seni? Seni adalah karya manusia yang dibuat dari ide dan kehendak sendiri, memiliki nilai keindahan dan dapat membangkitkan perasaan orang lain. Istilah seni berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ibadah, persembahan dan layanan ibadah yang dibuat erat dalam upacara keagamaan disebut seni. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi seni. Fungsi seni secara umum terdapat dua fungsi seni secara umum, yaitu fungsi seni untuk individu dan fungsi seni untuk sosial. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi seni secara individual. Fungsi individu adalah fungsi seni yang berguna untuk kebutuhan pribadi individu. Ada dua jenis seni untuk individu, yaitu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan fisik. Pada dasarnya orang-orang adalah homo faber yang dapat menghargai keindahan dan penggunaan berbagai hal seni. Seni terapan mengacu pada pemusatan kebutuhan fisik sehingga aspek kenyamanan menjadi aspek utama. Kemudian, fungsi yang kedua itu berfungsi untuk memenuhi kebutuhan emosional. Seseorang yang memiliki kualitas berbeda dengan orang lain, pengalaman hidup seseorang sangat mempengaruhi sisi dan perasaan emosionalnya. Misalnya perasaan sedih, ia lelah, gembira, sayang, benci, cinta, dan lain-lain. Kemudian, manusia bisa merasakan semua karena mengandung dorongan emosi yang mewakili situasi mental pada setiap dorongan dari individu tersebut. Misalnya, karena aktivitas sehari-hari mereka mengalami kelelahan yang memerlukan istirahat seperti film, bioskop, hiburan, teater, dan musik, dan lain-lain. Kita masuk pada fungsi sosial. Fungsi sosial adalah fungsi seni yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sosial individu. Ada berbagai jenis fungsi seni sebagai fungsi sosial, termasuk sebagai berikut. Kemudian kita masuk pada fungsi yang kedua, yaitu fungsi pendidikan. Seni sebagai media pendidikan dapat dilihat dari musik, misalnya dalam ensemble karena ada kerjasama, atau angklung dan gamelan juga bisa memiliki pendidikan karena mereka memiliki nilai sosial, kerjasama, dan disiplin. Karya seni sering juga disebut sebagai pengajaran atau pendidikan, seperti gambar ilustrasi, buku teks, film ilmiah, dokumenter, poster, lagu anak-anak, alat bantu pengajaran dan lain-lain. Kemudian kita masuk pada fungsi yang ketiga, fungsi komunikasi. Seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti kritik sosial, ide, pedoman, dan pengenalan produk kepada publik. Dapat dilihat dari wayang kulit, pertunjukan boneka, dan seni teater atau poster komedi dan papan iklan. Kemudian kita masuk pada fungsi yang berikut, yaitu rekreasi atau hiburan. Seni yang berfungsi sebagai sarana mengurangi kebosanan atau kesedihan yang secara khusus seperti mendengarkan musik dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada fungsi yang berikut, fungsi artistik. Seni yang bertindak sebagai media ekspresi bagi seniman ketika mempresentasikan karya mereka yang dimaksud untuk tujuan komersial, seperti peserta pameran musik, konten tari, dan konten seni yang bagus. Kemudian fungsi seni yang berikut, yaitu fungsi seni terapan. Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan penggunanya, selain sebagai alat ekspresi atau seni murni, atau bahkan proses penciptaan memperhitungkan aspek penggunaannya, seperti misalnya peralatan rumah tangga yang dibuat atau keramik-keramik. Kemudian fungsi yang berikut, yaitu fungsi kesehatan atau terapi. Selain sebagai fungsi kesehatan, seperti perawatan pasien dengan kelainan fisik atau medis yang dirangsang oleh terapi musik disesuaikan dengan latar belakang pasien. Musik yang telah terbukti menyenangkan orang dengan antusiasme seseorang untuk mendengarkan musik. Dari musik tersebut, mereka dapat merasakan secara langsung perasaan-perasaan yang begitu senang mendengarkan musik.
Kemudian fungsi yang berikut yaitu seni sebagai media hiburan. Seni bisa membuat orang lain terhibur dan bisa dijadikan sebagai sarana melepas bosan atau kepenatan. Contohnya saat berkunjung ke pertunjukan lukisan atau berkunjung ke pementasan musik, seseorang bisa merasakan senang dan terhibur saat melihat dan mendengar hal. Kemudian kita masuk pada ruang lingkup seni. Sampai sekarang dalam kurikulum 2013 atau kita kenal sebagai kurikulum K13, penanaman mata pelajaran kesenian tetap menggunakan nama SBK. Materi pembelajaran masih bersekitar pada ruang lingkup seperti yang dikemukakan oleh Sukaya 2010 sebagai berikut. Yang pertama, seni rupa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan nilai dalam menghasilkan karya seni berupa lukisan, patung, ukiran, cetak-mencetak, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu seni musik, mencakup kemampuan untuk menguasai olah vokal dan memainkan alat musik serta mengapresiasi karya musik. Kemudian yang ketiga itu seni tari, mencakup keterampilan gerak berdasarkan olah tubuh dan tanpa rangsangan bunyi, apresiasi terhadap gerak tari. Kemudian yang D yaitu seni teater, mencakup keterampilan olah tubuh, olah pikir, dan olah suara, pementasan unsur, seni musik, seni tari, dan seni peran. Kemudian yang terakhir kita bisa melihat lagi ruang lingkup pendidikan seni, diantaranya satu, aspek pengetahuan. Pengetahuan mengenai seni dapat didapat dari sumber-sumber yang ada seperti buku-buku maupun ahli seni itu sendiri. Kemudian yang kedua, aspek apresiasi. Kegiatan apresiasi dapat dilakukan di dalam atau di luar kelas. Apresiasi di dalam kelas dapat dilakukan dengan apresiasi karya seni rupa, nyanyian atau tarian teman sekelasnya, pajangan kelas, pemutaran slide, film, kaset, TV, video, dan sebagainya. Sementara apresiasi luar adalah kelas dapat dilakukan dengan mengunjungi pameran, museum, monumen, candi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah aspek pengalaman kreatif. Praktek berkarya seni rupa, praktek menyanyi dan bermain instrumen, praktek menari adalah persoalan pengalaman kreatif. Oleh karena itu, pengalaman kreatif berkaitan dengan penuangan gagasan pemanfaatan dan penguasaan media dan penguasaan teknik. Itulah tadi hasil materi yang dapat saya paparkan untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.